Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang materi laboratorium. Saya selaku presentasi pertama akan membahas materi pengertian laboratorium. Pengertian laboratorium menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah laboratorium adalah tempat atau kamar dan sebagian tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan seperti penyelidikan dan penelitian. Dari penjelasan menurut KBBI tersebut, sudah terlihat jelas bahwa laboratorium memiliki berbagai peralatan yang mampu mendukung serta menunjang dalam mengadakan percobaan. Tentu saja percobaan ini dimaksudkan untuk penyelidikan atau penelitian. Tidak mungkin ada laboratorium yang beroperasi jika tidak memiliki maksud tertentu. Sedangkan menurut Wikipedia, laboratorium yang biasa disingkat sebagai lab adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah yang dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan secara terkendali. Laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmunya. Yang pertama adalah laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biokimia, laboratorium bahasa, dan laboratorium komputer. Fungsi laboratorium. Menurut Soekarso, secara garis besar, laboratorium dalam proses pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkaji gejala-gejala alam. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik siswa. Siswa akan bertambah keterampilannya dalam mempergunakan alat-alat media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan sosial. Yang keempat, memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap ilmiah seseorang calon ilmiah. Kelima, membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan dan pengetahuan atau penemuan yang diperolehnya. Lebih jauh dijelaskan dalam anonim bahwa fungsi dari laboratorium adalah sebagai berikut. Yang pertama, laboratorium sebagai sumber belajar. Tujuan pembelajaran fisika dengan banyak variasi dapat digali, diungkapkan, dan dikembangkan dari laboratorium. Laboratorium sebagai sumber untuk memecahkan masalah atau melakukan percobaan. Berbagai masalah yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran terdiri dari 3 ranah, yakni ranah pengetahuan, ranah sikap, dan ranah keterampilan atau efektif. Yang kedua, laboratorium sebagai metode pembelajaran. Di dalam laboratorium terdapat 2 metode dalam pembelajaran, yakni metode percobaan dan metode pengamatan. Yang ketiga, laboratorium sebagai prasarana pendidikan. Laboratorium sebagai prasarana pendidikan atau wadah proses pembelajaran. Laboratorium terdiri dari ruang yang dilengkapi dengan berbagai perlengkapan dengan bermacam-macam kondisi yang dapat dikendalikan, khususnya peralatan untuk melakukan percobaan. Laboratorium sebagai tempat kegiatan riset, penelitian, percobaan, pengamatan, serta pengujian ilmiah memiliki banyak fungsi. Yang pertama, menyeimbangkan antara teori dan praktik ilmu dan menyatukan antara teori dan praktik. Kedua, memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi para peneliti, baik dari kalangan siswa, mahasiswa, dosen, atau peneliti lainnya. Hal ini disebabkan laboratorium tidak hanya menuntut pemahaman terhadap objek yang dikaji, tetapi juga menuntut seseorang untuk melakukan eksperimentasi. Yang ketiga, memberikan dan memupuk keberanian para peneliti yang terdiri dari pembelajar,
peserta didik, mahasiswa, dosen, dan seluruh praktisi keilmuan lainnya untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek keilmuan dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. Keempat, menambah keterampilan dan keahlian para peneliti dalam mempergunakan alat media yang tersedia di dalam laboratorium untuk mencari dan menentukan kebenaran ilmiah sesuai dengan berbagai macam riset ataupun eksperimentasi yang akan dilakukan. Kelima, memupuk rasa ingin tahu kepada para peneliti mengenai berbagai macam keilmuan sehingga akan mendorong mereka untuk selalu mengkaji dan mencari kebenaran ilmiah dengan cara penelitian, uji coba maupun eksperimentasi. Keenam, laboratorium dapat memupuk dan membina rasa percaya diri para peneliti dalam keterampilan yang diperoleh atau terhadap penemuan yang didapat dalam proses kegiatan kerja di laboratorium. 7. Laboratorium dapat menjadi sumber belajar untuk memecahkan berbagai masalah melalui kegiatan praktik, baik itu masalah dalam pembelajaran, masalah akademik maupun masalah yang terjadi di tengah masyarakat yang membutuhkan penanganan dengan uji laboratorium. Kedelapan, laboratorium dapat menjadi sarana belajar bagi para siswa, mahasiswa, dosen, aktivis, peneliti, dan lain-lain untuk memahami segala ilmu pengetahuan yang masih bersifat abstrak, sehingga menjadi sesuatu yang bersifat konkret dan nyata. Jenis laboratorium. Selain membahas pengertian dan fungsi, kita juga bisa mengerti jenis-jenis laboratorium berdasarkan kegunaannya. Terbagi dalam 5 poin, berikut jenis laboratorium. Yang pertama, laboratorium pendidikan. Merupakan laboratorium yang berada di lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA, SMK, hingga perguruan tinggi dengan maksud menjadi bagian pembelajaran. Yang kedua, laboratorium penelitian. Laboratorium ini dalam bentuk laboratorium fisika, kimia, serta mikrobiologi dengan maksud menjadi tempat penelitian dan pengembangan ilmu. Yang ketiga, laboratorium pengendalian. Proses laboratorium ini berguna sebagai tempat melakukan quality control dengan sebutan laboratorium komputasi. Yang keempat, laboratorium pengembangan produk. Merupakan laboratorium untuk melakukan pengembangan produk dengan memiliki sebutan laboratorium kultur jaringan atau laboratorium analisa pangan dan pakan. Yang terakhir, laboratorium pelayanan jasa merupakan laboratorium yang berada di rumah sakit, apotek, hingga klinik dengan maksud memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas. Dari seluruh jenis laboratorium beserta kegunaannya, laboratorium pelayanan jasa memang yang menjadi tempat paling ramai pada saat ini. Tentunya didasari fakta bahwa semakin banyak orang yang melakukan tes kesehatan di tengah kondisi pandemi saat ini. Pentingnya keberadaan laboratorium di tengah-tengah masyarakat pada saat ini perlu sekali memiliki peralatan dengan teknologi terdepan dan terbaik. Standar laboratorium yang baik. Ruang laboratorium yang memiliki ventilasi yang baik. Ruangan laboratorium juga harus ditata dengan rapi. Penempatan bahan kimia dan peralatan percobaan harus ditata rapi agar memudahkan untuk mencarinya. Laboratorium harus dilengkapi dengan fasilitas untuk kegiatan administrasi, pengujian, dengan keamanan yang maksimal. Pemenuhan standar dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Pekerja laboratorium yang bekerja di dalam lab atau laboratorium, terutama yang bekerja dengan mikroorganisme atau bahan kimia berbahaya dan keamanan masyarakat pada umumnya. Sarana dan prasarana. Yang pertama, kondisi fisik laboratorium harus baik. Dan yang kedua, laboratorium harus memiliki instalasi listrik, tegangan listrik yang layak untuk mendukung kelancaran praktikum. Selanjutnya yaitu sarana pendukung. Yang pertama, laboratorium harus memiliki ruang staf.
ruang bekerja, dan ruang khusus sesuai kebutuhan. Yang kedua, laboratorium harus memiliki kelengkapan meja, kursi, laci, papan tulis, dan proyektor. Yang ketiga, laboratorium harus memiliki lemari untuk alat-alat praktikum. Dan yang keempat, laboratorium harus memiliki AC atau kipas angin sesuai kebutuhan ruang atau alat-alat tertentu. Peralatan. Yang pertama, peralatan laboratorium harus siap digunakan untuk kegiatan praktikum. Yang kedua, laboratorium harus memiliki daftar inventariasi peralatan laboratorium yang dilengkapi dengan nama, spesifikasi, kegunaan, sumber, dan lain-lain. Yang ketiga, laboratorium harus memiliki daftar kebutuhan alat baru atau alat tambahan. Dan yang keempat, peralatan laboratorium harus dapat diakses melalui sistem secara online. Pengadministrasian alat-alat dan bahan laboratorium. Tujuan pengadministrasian alat-alat dan bahan-bahan lab ini adalah agar dapat dengan mudah diketahui: 1. Jenis alat atau bahan yang ada. 2. Jumlah masing-masing alat dan bahan. 3. Jumlah pembelian atau tambahan. Dan 4. Jumlah yang pecah, hilang, atau habis. Untuk keperluan pencatatan alat dan bahan lab ini, diperlukan format atau buku perangkat administrasi yang meliputi buku inventaris, kartu stok, kartu permintaan peminjaman alat bahan, buku catatan harian, kartu alat bahan yang rusak, kartu reparasi, dan format label. Buku lainnya yang dapat melengkapi perangkat administrasi antara lain daftar alat dan bahan yang sesuai dengan LKS, jadwal kegiatan lab dan program semester kegiatan lab. Buku inventaris alat dan bahan sebaiknya dibuat dari buku tulis folio yang diberi kolom-kolom, yaitu nomor katalog dilihat dalam buku katalog alat pendidikan IPA. Untuk mempermudah pengecekan, ukuran, nama alat bahan, merek tipe, produsen, pabrik pembuatnya, asal tahun penggunaan, jumlah, baik rusak, jumlah masing-masing alat bahan yang baik atau rusak. Kartu stok berguna untuk mengetahui jumlah alat bahan yang tersedia ketika diperlukan dan dapat mengetahui tempat penyimpanan alat bahan itu. 1 kartu stok untuk satu jenis alat bahan. Label sebaiknya ditempelkan pada tempat penyimpanan alat bahan lemari, laci, rak. Adanya label mempercepat pengambilan maupun pengembalian alat bahan. Kartu formulir permintaan peminjaman alat bahan diisi oleh guru sebelum melakukan kegiatan lab sebagai pesanan alat bahan yang diserahkan kepada laporan sekitar 1 minggu sebelumnya, sehingga laporan memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkannya. Daftar ini mempermudah kita dalam mengetahui apakah suatu LKS dapat dilaksanakan tidak dan metode apa yang diterapkan. Sebagai contoh, jika alat bahan yang tersedia tidak mencukupi untuk sejumlah kelompok yang telah dibuat, maka lebih baik dilakukan demonstrasi. Daftar ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan anggaran belanja di waktu mendatang. Jadwal kegiatan laboratorium sebaiknya disesuaikan dengan jadwal pelajaran di kelas. Keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja laboratorium perlu diinformasikan secara cukup atau tidak berlebihan dan relevan untuk mengetahui sumber bahaya di laboratorium dan akibat yang ditimbulkan serta cara penanggulangannya. Adapun tujuan dari peraturan keselamatan kerja dimaksudkan untuk menjamin 1. Kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium. Yang kedua, mencegah orang lain terkena resiko pekerjaan laboratorium yang menyebabkan terganggunya kesehatan
akibat kegiatan di laboratorium. Yang ketiga, mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun. Yang keempat, mengontrol pelepasan bahan berbahaya, gas dan zat berbau ke udara sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Adapun pakaian di laboratorium yang harus mentaati etika berbusana di laboratorium. Pakaian yang dikenakan di laboratorium berbeda dengan pakaian yang digunakan sehari-hari. Pakaian di laboratorium hendak mengikuti aturan seperti 1. Dilarang memakai perhiasan yang dapat dirusak oleh bahan kimia, sepatu licin atau berhak tinggi. Yang kedua, wanita dan pria yang memiliki rambut panjang harus diikat. Bila tidak diikat, dapat menyebabkan kecelakaan. Yang ketiga, memakai jas praktikum, sarung tangan, dan pelindung yang lain dengan baik meskipun penggunaan alat-alat tersebut menjadi tidak nyaman. Yang keempat, bekerja dengan diperlukannya perhatian dan kecermatan dalam penanganan. Lalu adapun hal umum yang harus diperhatikan, yaitu 1. Hindari kontak langsung dengan bahan kimia. Yang kedua, hindari menghirup langsung uap bahan kimia. Yang ketiga, dilarang mencicipi atau mencium bahan kimia kecuali ada perintah khusus. Yang keempat, bahan kimia dapat bereaksi langsung dengan kulit, menimbulkan iritasi seperti pedih dan gatal-gatal. Terkena bahan kimia, kecelakaan biasa saja terjadi meskipun telah bekerja dengan hati-hati. Bila hal itu terjadi, yang harus diperhatikan yaitu 1. Jangan panik. 2. Minta bantuan rekan yang di dekat, dikarenakan dilarang bekerja sendirian di laboratorium. Yang ketiga, bersihkan bagian yang mengalami kontak langsung dengan bahan tersebut, bila memungkinkan bilas sampai bersih. Bila kena kulit, jangan digaruk supaya tidak merata. Yang kelima, bawa keluar ruangan korban supaya banyak menghirup oksigen. Bila mengkhawatirkan kesehatannya, segera hubungi paramedik secepatnya. Terjadi kebakaran bisa saja terjadi di laboratorium, karena di dalamnya banyak tersimpan bahan yang mudah terbakar. Bila hal itu terjadi, maka 1. Jangan panik. 2. Segera bunyikan alarm tanda bahaya. 3. Identifikasi bahan yang terbakar seperti kelas A, B, atau C. Hadapkan dengan kelas pemadam yang sesuai seperti kebakaran bensin, minyak tanah tidak boleh disiram dengan air. Yang keempat, hindari menghirup asap secara langsung. Gunakan masker atau hidung ditutup dengan sapu tangan. Gunakan sepatu safety yang tahan minyak. Tutup pintu untuk menghambat api membesar dengan cepat. Cari bantuan pemadam kebakaran, oleh karenanya nomor telepon pemadam kebakaran harus ada di laboratorium.